Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam program Renungan Keluarga Kristen. Bersyukur Allah terus memelihara kita sampai hari ini, menjaga kita, menolong kita, dan melakukan banyak hal bagi hidup kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami melihat Engkau begitu luar biasa terhadap kami. Engkau memelihara kami dengan cara yang luar biasa. Dari hari ke hari banyak pertolongan demi pertolongan, banyak kasih yang kami rasakan, banyak pemeliharaan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sampai di hari ini Kau terus memelihara kami. Terima kasih banyak, perhatian-Mu begitu sempurna bagi kami. Kami memuji Tuhan, kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang tidak cuek dengan kami, tapi sangat mengasihi kami. Hari ini kami belajar lagi firman Tuhan. Engkau berkati kami, Engkau berbicara kepada kami, untuk kami boleh terus memperoleh tuntunan dari Tuhan dalam menjalani hari-hari kami yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan ujian. Biarlah firman Tuhan terus menguatkan kami, memampukan kami memandang Tuhan, melihat Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami yang kami bisa lewati karena izin Tuhan. Berkatilah Tuhan, berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, dalam renungan kemarin kita sudah berbicara tentang seorang tokoh yang bernama Simon Petrus. Saya berkata bahwa dalam Paskah ini ada beberapa tokoh yang terkenal, yang seringkali muncul. Ya. Kemarin kita bicara tentang Simon Petrus, seorang rasul, seorang murid yang luar biasa, yang Tuhan pakai secara hebat. From zero to hero. Itu luar biasa. Ya. Dari yang bukan apa-apa menjadi siapa-siapa. Nah, sekarang kita mau belajar dari tokoh yang lain yang juga berkaitan dengan Paskah. Ya. Tokoh itu adalah juga murid Yesus, ya, yang punya peranan juga dalam Paskah, dalam Jumat Agung. Dalam setiap peristiwa itu selalu disinggung, selalu disebutkan namanya juga. Ya. Kita bicara hari ini tentang seorang murid yang bernama Yudas Iskariot. Kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara mendengar kata Yudas Iskariot, nama Yudas Iskariot, pasti yang teringat atau yang muncul pertama kali dalam pikirannya adalah seorang pengkhianat. Seorang yang mengkhianati Yesus. Seorang yang menjual Tuhan Yesus kepada imam-imam. Bapak Ibu, Yudas Iskariot itu siapa? Perlu kita ketahui secara utuh, ya. Yudas Iskariot dalam Injil, dalam pasal Matius, ya, pasal 10, di situ Yesus memanggil murid-murid Yesus. Salah satunya di antaranya adalah Yudas Iskariot. Dalam beberapa tulisan, ya, yang saya baca, Yudas Iskariot ini berasal dari wilayah selatan, ya, wilayah selatan, Israel wilayah selatan, ya, yang ada yang bilang Keriot, ya, berasal dari Keriot. Nah, dia berbeda dari yang lain-lainnya. Ya, dia berbeda dari yang lain-lainnya. Yudas Iskariot adalah pribadi yang Tuhan pilih untuk menjadi murid Yesus. Pertanyaan yang timbul, apakah Yesus tidak tahu? Tahu, Yesus tahu semuanya. Yesus tetap punya cara untuk memberi kesempatan kepada manusia. Ini loh, kita lihat, ya. Kita lihat, Yesus memilih Yudas Iskariot itu bukan dalam ketidaktahuan Tuhan Yesus. Dia tahu, ya, apa yang akan terjadi nanti. Dia tahu, tetapi Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Termasuk awalnya dia mengasihi Yudas Iskariot. Dia memberi kesempatan kepada Yudas Iskariot untuk belajar bersamanya, untuk melayani bersamanya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, Yudas Iskariot mendapat tanggung jawab yang tidak kecil. Dia dipercaya oleh Tuhan Yesus menjadi seorang bendahara bagi tim yang dipimpin oleh Tuhan Yesus. Kalau orang dipercaya menjadi bendahara, berarti orang itu orang potensi, kan? Berarti orang itu orang yang punya kemampuan, kan? Tetapi dalam perjalanan waktu, ternyata Yudas terjebak dengan yang namanya ketamakan. atau yang disebut dalam 1 Timotius pasal 6
disebut bagaimana akar segala kejahatan adalah cinta uang. Akar segala kejahatan adalah kerakusan terhadap uang. Dalam peristiwa pelayanan Tuhan Yesus ya, ada satu peristiwa di mana Yudas terjebak dengan kerakusan tentang uang. Ya. Dalam satu peristiwa Yesus diurapi atau disiram minyak yang mahal, lalu Yudas berkata, wah ini harusnya untuk orang miskin aja ini minyak uangnya ini. Kenapa beli minyak untuk hal-hal yang tidak berguna ini? Hal-hal ini digunakan untuk ini, untuk apa? Yesus berkata, orang miskin selalu ada padamu. Ini tidak selalu terjadi kan? Tapi kadangkala ternyata dalam statement itu tersirat hal yang berbeda. Ternyata Yudas benar-benar lemah dari sisi uang. Nah, lalu pertanyaan ini timbul lagi, kenapa Yesus percayakan dia uang? Yesus selalu mencoba, ya, yang saya pelajari ya, yang saya dapatkan, mencoba memberi kesempatan kepada siapa saja untuk bertobat. Yesus mengasihi semua orang. Dia tidak mengasihi karena perbuatan baik. Kalau kita melihat tokoh Yudas ini, Yesus mengasihi bukan karena perbuatan baik Yudas kan? Yesus mau, rindu sebenarnya Yudas itu juga mengalami pertobatan melalui teladan Tuhan Yesus, melalui kehidupan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau Yudas mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Tetapi Yudas tidak ada di titik itu. Yudas selalu membuka celah untuk iblis dapat masuk atau merasuki dirinya, pikirannya, untuk bertindak jahat. Bapak Ibu, dalam Lukas 22, di situ imam-imam kepala sedang bingung bagaimana menangkap Yesus atau mengadili Yesus. Karena Yesus dianggap sudah mulai mengambil posisi mereka atau menggantikan posisi mereka. Yesus mulai terkenal, mulai dikasih banyak orang, dicintai banyak orang karena banyak hal yang dilakukannya memberkati banyak orang. Kan imam kepala sedang berpikir bagaimana cara menangkap Yesus supaya tidak diketahui banyak orang. Karena mereka takut dengan banyak orang. Yesus itu luar biasa pelayanannya. Dicintai banyak orang, dikasih banyak orang. Nah, di ayat 3, Lukas 22 itu dijelaskan bagaimana iblis memakai Yudas. Dan Yudas mau. Yudas meresponi itu. Bapak Ibu, pelajaran yang pertama yang kita mau ambil dari peristiwa Yudas ini adalah, dari tokoh Yudas ini adalah, yang pertama, Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Bagaimanapun keadaanmu, bagaimanapun nantinya dirimu, dia tetap, Yesus tahu apa yang terjadi, tapi dia tetap memberi kesempatan untuk manusia itu bisa berjumpa dengan Yesus secara pribadi, terlayani secara pribadi dengan berkomunikasi dengan Yesus, hidup dengan Yesus, sehingga dia bisa bertobat. Dalam Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-8, kalau tidak salah, atau 6 atau 10 itu, di situ dikatakan bagaimana Tuhan mengasihi kita waktu kita masih berdosa. Disitulah nyata kasih Allah. Tuhan Yesus tahu Yudas akan mengkhianatinya, tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi Yudas, sehingga dia memilih Yudas, memberi kesempatan kepada Yudas untuk ada bersama dengan Yesus, belajar bersama dengan Yesus, melayani bersama dengan Yesus, dan melihat teladan Tuhan Yesus. Dan bahkan Yesus rindu Yudas punya perjumpaan secara pribadi, pengalaman secara pribadi dengan Yesus. Tapi apa? Yudas tidak menghargai kesempatan itu. Yudas tidak melihat kesempatan itu. Dia terus membuka celah bagi dirinya dengan ketamakan-ketamakannya, dengan kelemahan-kelemahannya yang dia tidak ubah, tidak dia rubah. Dia menikmati itu. Yesus sudah memperingatinya banyak sekali, peringatan-peringatan Yesus.
Waktu ia mengkritisi bagaimana seorang perempuan yang meminyaki Tuhan Yesus dengan minyak yang mahal itu, Yesus sudah mengingatkan pada Yudas, memperingati Yudas, tapi Yudas tidak memahami itu. Dan bahkan dalam perjamuan terakhir, ya, Yesus pun mengingatkan Yudas. Celakalah anak manusia yang terlibat, ya istilahnya, yang mengambil bagian untuk mencelakai atau menangkap atau menguasai atau memakai satu situasi untuk menangkap Tuhan Yesus. Yesus sudah mengingatkan itu. Akan ada orang di sekelompok kita ini yang akan menyerahkan aku. Ya. Yesus sudah mengingatkan itu. Harusnya kan bisa saja dia teringat atau bertobat kan. Yudas, tapi tidak. Yudas terus melakukan kegiatannya. Bahkan dia mencari imam-imam, ya, bersepakat dengan imam-imam akan membantu penangkapan Tuhan Yesus, ya. Bersepakat dengan nilai 30 keping perak, itu mulai terus berkembang, dan pada akhirnya dalam peristiwa doa di Getsemani, Yudas datang bersama pasukan lalu mencium Yesus. Yesus bertanya dalam Lukas 2 ayat 48, dengan engkau datang untuk menangkap anak manusia dengan ciuman? Ciuman Yudas ternyata ciuman kemunafikan, bukan ciuman pertobatan. Ciuman Yudas bukan orang yang menghargai kesempatan. Bapak Ibu, mari kita belajar menghargai kasih Tuhan, menghargai kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk bertobat. Jangan sia-siakan itu. Jangan buang waktu itu. Banyak peringatan-peringatan Tuhan Yesus hari ini dalam Alkitab kepada kita, untuk kita mengalami perubahan hidup, untuk kita mengalami pertobatan hidup. Jangan sia-siakan itu. Pelajaran pertama, kita melihat bagaimana Yesus mengasihi manusia berdosa. Yesus mengasihi Yudas juga, sehingga dia mempercayakan banyak hal bagi Yudas untuk memberi kesempatan kepadanya mengalami pertobatan. Tapi Yudas tidak mau itu, tidak menerima itu, tidak memahami itu. Yang kedua, jangan mengambil keputusan yang salah dalam menjalani hidupmu. Dari Yudas, kita bisa belajar, jangan mengambil keputusan yang salah dalam menjalani hidupmu. Bapak Ibu, Yudas waktu berhasil menangkap Yesus, ternyata muncul penyesalan dalam dirinya. Dia lalu mengembalikan uang yang dia dapat. Imam-imam itu tidak peduli lagi. Yang penting mereka sudah berhasil. Kepentingannya sudah tercapai. Yesus sudah ditangkap, bahkan sudah disalib. Ya. Yudas ingin mengembalikan uangnya, tapi tidak berlaku lagi. Bahkan karena penyesalan itu begitu kuat, ya, Yudas bunuh diri. Ini langkah yang salah. Yudas, ini perbedaan dengan Petrus juga. Yudas menyesal, tetapi tidak mengambil langkah bertobat. Dia mengambil langkah yang salah, membunuh dirinya sendiri. Berbeda dengan Petrus, dia menyesal, tetapi bertobat. Dipulihkan Tuhan, dia melayani Tuhan. Yudas tidak. Dia membunuh dirinya sendiri. Ini cara yang salah. Ini keputusan yang salah dalam menjalani hidup kita. Jika Tuhan berbicara kepada kita, dan kita, atau Tuhan mengingatkan dosa-dosa kita, Tuhan ingin melawat kita, kita menyesal, ambil langkah berikutnya, yaitu meninggalkan kehidupan lamamu, bertobat, berubah, bukan bunuh diri, seperti Yudas. Hidup kita ini berharga, hidup kita ini berarti, maka Tuhan menebus kita. Kita bisa melayani Tuhan,
Kita bisa berkarya bagi Tuhan setelah kita tahu kita berdosa. Saya orang berdosa, Bapak Ibu mungkin juga orang berdosa. Tetapi mari, jika kita menyesal, jika kita diingatkan Tuhan, kita merasa bersalah, bertobatlah, tinggalkan itu. Jangan hidup di kubangan yang sama, jangan hidup di dosa yang sama, mengulangi lagi. Bertobatlah. Dan jangan seperti Yudas membunuh dirinya. Itu cara yang salah. Tidak dibenarkan oleh firman Tuhan. Dari Yudas kita belajar kasih Allah yang besar. Dari Yudas kita belajar adanya kesempatan yang Tuhan berikan. Dari Yudas kita belajar jangan mengambil keputusan yang salah. Yudas adalah pribadi yang Tuhan nyatakan lewat Alkitab bahwa dia memang menyesal, tetapi dia tidak bertobat. Dia tidak mengambil keputusan yang benar untuk melanjutkan hidupnya. Justru dia mengakhiri hidupnya dengan cara yang salah. Jadi penyesalannya tidak ada artinya. Hari ini kita belajar hati-hati dalam mengambil keputusan. Minta hikmat Tuhan untuk kita mengambil keputusan dengan benar, supaya kita tidak salah melangkah dalam menjalani hari-hari kita. Yudas mengajarkan bahwa Tuhan mengasihi semua manusia termasuk orang berdosa. Apapun yang Tuhan ketahui tentang kita, dia tidak peduli, dia beri kesempatan selalu kepada kita. Dan Yudas mengajarkan kepada kita untuk jangan mengambil keputusan yang salah jika kita sudah menyesal. Lakukan pertobatan, tinggalkan dosa-dosa lama, layanilah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sudah berkati kami hari ini. Ajari kami sungguh hidup dalam perubahan-perubahan yang Tuhan mau. Jika Kau sudah melawat kami, mengingatkan kami mau meninggalkan dosa-dosa lama kami mau hidup seturut kehendak Tuhan. Kami mau mengalami kehidupan pribadi bersama dengan Tuhan. Mengalami Tuhan dalam kepribadian kami, dalam pribadi kami. Tolonglah kami Tuhan Yesus, agar kami sungguh berhati-hati dalam hidup kami, menjaga hidup kami seturut apa yang Tuhan mau bagi kami. Hamba berhenti berbicara, Engkau terus menyempurnakan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya, dan nikmatilah berkatnya. Anugerah sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus ada bagi kamu semua, mulai sekarang seterusnya sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom.